semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Apia Putri. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas dunia MTCNA. Apa sih materi yang akan kita bahas? Konsep dynamic routing. Dynamic routing adalah teknik dalam jaringan komputer di mana router secara otomatis menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data ke tujuan. Secara sederhana, jika ada satu jalan yang terputus atau macet, router akan secara otomatis mencari jalan alternatif tanpa campur tangan manusia. Dynamic routing memiliki dua konsep. Satu, IGP Internet Gateway Protocol. IGP adalah protokol routing yang digunakan untuk bertukar informasi routing di dalam satu autonomous sistem AS yang sama. AS adalah sekumpulan jaringan yang berada di bawah satu kendali administrasi, seperti jaringan internal, satu perusahaan, kampus, atau ISP. 2. EGP Exterior Gateway Protocol. EGP adalah protokol routing yang digunakan untuk menghubungi autonomous system AS dengan autonomous system AS lainnya. Selanjutnya di sini ada pengenalan OSPF. OSPF itu Open Hostess Patch List adalah protokol routing dinamis kategori IGP yang menggunakan algoritma link state. Itu selanjutnya adalah konsep hierarki, mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan menggunakan sistem pengelompokan yang disebut area. Kompatibilitas mendukung IPv4 OSPF v2 dan IPv6 OSPF v3. Cara kerjanya mencari rute jalur tercepat dengan mempertimbangkan parameter seperti bandwidth, delay, dan load. Selanjutnya ada OSPF area. OSPF area itu tujuannya untuk memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisien perutean. Jenis-jenis area OSPF itu backbone area, standar default area, stub area, not stable area. Di sini, variasi dari stub area yang tidak menerima eksternal route dari area lain tetapi masih bisa menerima atau mendistribusi eksternal route dari router yang masih berada dalam satu area tersebut. Di sini saya akan mencoba lakukan mengenai OSPF repair topologi. Sebelumnya, di sini pada perangkat mikrotiknya, saya sempat matikan. Jadi untuk IP yang saya dapatkan pada router 1 bukan lagi 10.0137 terus yang kemarin itu. Kita langsung aja buka konsol router 1, kita ketik IP address print. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP baru, kita edit ether satunya, terus masukkan. Belakangnya X saja, terus apply. Oke. Selanjutnya, kita pergi ke command prompt. Kita ketikkan root strip p at 10.0.137.0. Max-nya 255.255.255.0. 192-nya itu 168.229 itu dari IP yang kita buat masuk ke Pinet Lab-nya. Selanjutnya kita buka ke Winbox. Kita ketikkan IP yang tadi sudah kita dapatkan, lalu konekkan. Nah, di sini router 1 sudah berhasil connect ke Winbox. Selanjutnya, kita akan mengkonekkan router 2, 3, dan 4 via router 1. Di sini kita akan membuka konsol router 2. Kita buka.
kita aktifkan si fitur romonnya terlebih dahulu. Kita ketik tool romon. Lalu enter. Set enable sama dengan yes. Lalu print. Kita lanjut buka ke router 1. Kita buka ke menu tools, Romon, bagian enable-nya kita checklist, apply, lalu oke. Lalu kita pergi ke new inbox, ketik connect to Romon. Di sini terdapat router 2, kita klik, lalu kita konekkan. Di sini router 2 berhasil connect ke Winbox. Kita lanjut ke router 3. Kita pergi ke konsol si router 3-nya dahulu. Kita ketik tools Romon, enter, set enable yes, lalu print. Lalu new inbox, connect to Romon. Di sini terdapat si router 3, lalu kita konekkan. Nah, si router 3 sudah berhasil connect ke Winbox via router 1. Selanjutnya, yang terakhir kita konekkan router 4 via router 1. Kita ke konsol si router 4-nya dahulu. Kita ketik tool Romon, set enable yes, print. Lalu kita ke router 1, new inbox, klik connect to Romon. Di sini terdapat si router 4. Kita klik lalu konekkan. Nah, di sini router 4 sudah berhasil connect ke Winbox melalui si router 1. Routing yang sudah dibuat sebelumnya. Karena di sini saya akan mengkonfigurasi topologi menggunakan dynamic routing. Kalau static routing masih aktif, nanti bisa terjadi tabrakan. Jadi kita buka router 1. Ke menu IP, routes. Pada bagian AS-nya kita disable semua. Kita lanjut ke router kedua. Bagian AS-nya kita disable. Lalu kita lanjut ke router ketiga.
Lalu selanjutnya kita lanjut ke router terakhir, yaitu router keempat, IP routes. Nah, untuk masing-masing route pada informasi AS-nya sudah kita disable semua. Nah, segini saja tentang terkait prepare topologi. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan melakukan OSPF Lab 4 router. Kita langsung masuk ke router 1. Di sini kita akan melakukan konfigurasi OSPF. Kita langsung ke menu routing, OSPF, interface template. Sebelumnya kita coba lakukan terkait live 4 router. Untuk router ke-1 itu bisa kita lihat ke IP routes. Di sini dia memiliki 3 DAC. Yang 137.0 adalah IP yang mengarah ke ISP. 10.0 itu mengarah ke router. 1.0 itu yang mengarah ke klien. Kita lanjut buka ke menu routing, OSPF. Lalu kita pergi ke instance, lalu kita klik new. Kita ke interface template, lalu kita klik new. Nah, di sini di bagian areanya belum terdaftar. Jadi kita harus daftarkan atau tambahkan sendiri. Kita ke instance, kita klik new, lalu kita klik apply, lalu oke. Lalu kita pergi ke area, klik new, kita ubah namanya menjadi backbone. Lalu kita klik apply, lalu oke. Kita pergi lagi ke interface template, kita klik new. Pertama kita masukkan yang mengarah ke yang pertama yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.1.0. Lalu kita backslash 24. Lalu kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita yang kedua masukkan yang mengarah ke router, yaitu 10.10.10.0 KS24. Lalu kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita masukkan yang mengarah ke klien. Kita 192.168. Titik 1.0 backslash 24. Lalu kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita lakukan pada si router 2. Kita ke IP, kita cek si DAC-nya terlebih dahulu. Dia terdapat 2 DAC, yaitu 10.0 yang mengarah ke router 1, 20.0 yang mengarah ke router 3. Lalu 1682.0 itu yang mengarah ke klien. Sekarang kita ke menu routing, OSPF, kita pergi ke instance,
lalu kita klik apply, lalu oke. Kita pergi ke area, klik new, namanya kita ubah menjadi backbone. Lalu kita klik apply, lalu oke. Kita pergi ke interface template. Yang pertama kita akan masukkan yang mengarah ke router 1, yaitu 10.10.10.0 KS24. Lalu kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita akan tambahkan yang mengarah ke router 3, yaitu 10.20.20.0/24. Lalu kita klik apply, lalu oke. Yang terakhir kita akan masukkan yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.2.0/24. Lalu kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita akan pergi ke router 3. Di sini router 3 terdapat 3 DAC, yaitu 20.0 yang mengarah ke router 2, 30.0 itu yang mengarah ke router 4, 3.0 itu yang mengarah ke klien. Kita ke routing, OSPF, ke instance, lalu kita klik apply, lalu oke. Lalu kita pergi ke interface template, ke area, klik new, kita ubah namanya menjadi backbone, lalu kita klik apply, lalu oke. Kita pergi ke interface template. Yang pertama kita akan tambahkan yang mengarah ke router 2, yaitu 10.20.20.0/24. Lalu kita klik apply, lalu oke. Yang kedua kita akan tambahkan yang mengarah ke router 4, yaitu 10.30.30.0/24. Lalu kita klik apply, lalu oke. Yang terakhir kita akan tambahkan yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.0/24. Lalu kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita lakukan pada si router 4 yang terakhir. Kita ke IP, ke routes. Si router 4 terdapat 2 DAC. Lalu kita pergi ke menu routing, OSPF, ke instance, klik new, apply, lalu oke. Ke menu area, klik new, ubah namanya menjadi backbone, lalu kita klik apply, lalu oke. Kita ke interface template, kita klik new. Yang pertama kita akan tambahkan yang mengarah ke router 3, yaitu 10.30.0/24. Lalu kita klik apply, lalu oke. Yang terakhir kita tambahkan yang mengarah ke klien,
yaitu 192 titik 168 titik 4.0/24. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini kita sudah membuat DAC OSPF setiap routernya. Sekarang kita coba lihat pada routing table-nya. Kita coba lihat pada router 1, router keempat, kita ke IP, routes. Nah, di sini terdapat informasi DAO yang artinya Dynamic Active OSPF. Sudah bisa berkomunikasi. Untuk dynamic routingnya yang sudah diaktifkan. Konfigurasinya pada router keempat. Sekarang kita akan melakukan uji coba ping ke router 4. Kita akan new terminal. Lalu kita ketikkan kita ketikkan ping 192.168.4.1. Lalu kita klik enter. Nah, di sini si router 4 sudah berhasil ping. Itu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.